Halo semua, perkenalkan nama saya Rutimi Simanjuntak dari Universitas Pelita Harapan. Di sini saya akan mengenalkan salah satu jenis alat yang ada di laboratorium medis yang bernama Enzyme-like Immunosorbent Assay atau biasa yang disebut dengan ELISA. Apa itu ELISA? ELISA adalah suatu teknik biokimia berbaris plate yang terutama digunakan di dalam bidang imunologi untuk mendeteksi atau mengukur konsentrasi antigen seperti peptida, hormon, atau protein dan antibodi dalam suatu sampel. Uji ini memiliki beberapa keunggulan seperti teknik pengerjaan yang relatif, sederhana, ekonomis, dan memiliki sensitivitas yang cukup tinggi. Nah, di sini ada prinsip kerja ELISA. Dalam ELISA, antigen dimobilisasi di atas plate lalu dikonjugasikan dengan antibodi spesifik yang berikatan dengan enzim. Proses deteksi dilakukan dengan melihat perubahan warna akibat aktivitas enzim terhadap substrat. Di sini ada prosedur kerja ELISA. Yang pertama, ELISA dimulai dengan proses coating antigen atau antibodi yang dimobilisasi dalam 96 well polycitrin plate. Lalu dilanjutkan dengan proses blocking di mana bagian yang tidak ada antibodi atau antigen ditutupi dengan reagen blocking. Setelah itu plate diinkubasi dengan antibodi yang terkonjungsi dengan enzim, lalu plate dicuci untuk menghilangkan antibodi yang tidak berikatan dan substrat ditambahkan ke dalam plate yang akan menghasilkan perubahan warna, lalu dibaca menggunakan microplate reader. Habis itu, di sini ada label enzim yang paling banyak digunakan dalam ELISA adalah horseradish peroxidase atau HRP dan alkaline phosphatase atau AP. Substrat kolorimetrik yang dipakai untuk horseradish peroxidase adalah TMB, OPD, dan ABTS. Sedangkan untuk alkaline phosphatase adalah PNPP. Dan pemilihan substrat tergantung pada sensitivitas pengujian yang diperlukan dan instrumen yang tersedia untuk deteksi sinyal, seperti spektrometer, fluorometer, atau luminometer. Setelah itu, di sini ada jenis-jenis ELISA. Yang pertama, direct ELISA. Direct ELISA adalah antigen yang dimobilisasikan pada well plate, lalu antigen tersebut langsung dideteksi menggunakan antibodi yang terkonjungsi dengan enzim yang sudah memiliki substrat seperti HRP. Yang kedua, ada indirect ELISA. Antigen dimobilisasi pada well plate, lalu antibodi utama yang tidak berlabel menempel pada antigen spesifik, kemudian antibodi sekunder yang terkonjungsi dengan enzim menempel pada antibodi utama. Yang ketiga ada sandwich ELISA. Pada sandwich ELISA dibutuhkan pasangan antibodi yang cocok seperti captor and detection antibody. Setiap antibodi harus memiliki lokasi atau epitope yang spesifik dan tidak overlapping pada antigen. Yang terakhir ada kompetitif ELISA. Antigen dimobilisasi pada well plate, lalu ditambahkan antibodi A yang sudah terkonjugasi dengan enzim sebagai inhibitor antigen. Sampel berisi antibodi A dimasukkan ke dalam well, dan kedua antibodi tersebut akan berkompetensi untuk berikatan dengan antigen. Di sini ada analisis data ELISA. Yang pertama, kuantitatif, analisis data untuk menghitung konsentrasi antigen atau antibodi dalam sampel yang dikalkulasi dengan cara membandingkan dengan kurva standar atau pengenceran seral atau antigen target. Yang kedua ada kualitatif, di sini di mana analisis data yang menghasilkan jawaban ada atau tidaknya antigen atau antibodi dalam suatu sampel dengan cara membandingkan absorbansi belangko atau biasa disebut well yang tidak berisi antigen atau antibodi target. Yang terakhir ada semi kuantitatif. Semi kuantitatif adalah analisis data yang menghasilkan nilai relatif dari suatu antibodi atau antigen dalam suatu sampel dengan cara membandingkan dengan kontrol atau sampel lain. Selanjutnya ada cara pelawatan alat. Cara pelawatan ELISA Analyzer. Yang pertama ada perawatan harian. Matikan alat setelah selesai digunakan, bersihkan tray dan kotoran atau debu dengan menggunakan spons atau tisu.
Yang kedua, perawatan 6 bulan sekali. Lakukan kalibrasi pada alat secara keseluruhan seperti lampu dan proses pembacaannya. Sekian pengenalan alat ELISA dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.